Tapi tolong di sini kamu ketika masuk di kelas saya kosongkan gelas kamu. Apapun pengetahuan lama kamu di sekolah lama kamu, SMK kamu kosongkan dulu. Biarkan saya mengisi air kamu sehingga kamu nanti bisa menampung air yang saya berikan. Tapi kalau seandainya kamu masuk di kelas saya sudah merasa paling pintar gitu ya, sudah ngerasa pengetahuannya sudah banyak, ilustrasinya gelas kamu sudah penuh, kamu tidak akan pernah bisa saya isi lagi. Air yang saya isi akan tumpah-tumpah dan tidak ada gunanya jadinya. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Products ya. Baik teman-teman, terutama mahasiswa-mahasiswa pastinya tuh pingin dikenal sebagai atau pingin punya image yang positif di mata dosen, di mata teman-teman mahasiswanya yang lain, dan juga pastinya di mata lingkungan. Nah, salah satu image atau kredibilitas yang positif ya di lingkungan ini, diantaranya itu adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab tuh ya. Jadi ada begitu banyak mahasiswa yang berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, karena mereka sadar benar nih bahwa dengan menjadi pribadi bertanggung jawab, mereka pasti akan diperhitungkan, mereka pasti akan punya masa depan yang lebih baik ketika nanti meniti karir atau bisnisnya. Nah teman-teman, hanya saja pengertian tanggung jawab menjadi pribadi bertanggung jawab ini sering sekali menimbulkan kebingungan. Ya, seperti apa ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Mereka masih kabur tuh terhadap pengertiannya. Nah, di sini di video kali ini gue akan coba berbagi ya, berusaha untuk sharing teman-teman contoh-contoh atau ciri-ciri dari pribadi yang bertanggung jawab itu seperti apa. Ya, seperti apa detailnya, seperti apa penjelasannya, teman-teman. Namun terlebih dahulu jangan lupa juga untuk berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, ada pun ciri pertama dari orang-orang yang bertanggung jawab atau mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab adalah pekerja keras. Ya, jadi ayo kita lihat lingkungan kita, ada begitu banyak teman-teman kita yang punya tujuan. Ketika dia punya hambatan, dia akan terus berusaha bagaimana untuk mengalahkan setiap hambatan, bahkan menjadikan hambatan batu loncatan untuk dia bisa lebih cepat lagi itu meraih tujuan atau cita-citanya. Ya, kita sering juga menemukan banyak mahasiswa kita ya, di mana pada saat kuliah mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini sudah mencirikan banget bahwa pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, mereka tidak melupakan bahwa mereka juga harus bekerja, semua tugas-tugas dosen juga dikerjakan tepat waktu, sesuai deadline dikumpulkan gitu ya. Namun balik dari tempat kuliah dia juga harus bekerja ya, dia harus juga mencukupi kebutuhan keluarganya, bantu adiknya ya, bantu orang tuanya. Ini sering kita temukan pada berbagai macam teman-teman kita mahasiswa yang memang menjalani hal seperti ini. Namun ketika kita juga harus melihat ke organisasi atau komunitas, kita sering menemukan mahasiswa-mahasiswa seperti ini tuh ketika mereka menemukan banyak masalah, terutama kalau ada event ke depan kita mau buat, tiba-tiba dana kita kurang. Tipe-tipe mahasiswa yang pekerja keras seperti ini biasanya dia akan mencari cara ya, dia akan berjuang di saat temannya istirahat, dia akan terus mencari sponsor-sponsor bagaimana supaya acaranya ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana acaranya bisa mendapatkan sumber-sumber dana tuh ya. Jadi teman-teman, bagus ketika teman-teman pada saat kuliah masuk ke organisasi atau melakukan tugas-tugas dosen atau apapun yang namanya kegiatan-kegiatan kampus, itu kamu latih bagaimana menjadi tipe-tipe pekerja keras ya teman-teman. Bagaimanapun juga kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ini akan menjadi sebuah habit, ini akan menjadi sebuah kebiasaan kita yang otomatis dia akan keluar tanpa perlu didesain, tanpa perlu harus banyak drama-drama tuh ya. Jadi kalau kamu sudah memang menjadi pribadi bertanggung jawab, kamu pasti sudah mencirikan hal pertama, yaitu pekerja keras. Dan pekerja keras itu bisa kita lihat tidak hanya pada saat kita kerja saja, tetapi pada saat kita punya beban atau tanggung jawab berupa tugas dari dosen, atau juga ketika kita masuk komunitas-komunitas, ada kegiatan-kegiatan perkuliahan lainnya di mana kita sulit untuk ditaklukkan dan kita tidak pernah mudah untuk menyerah. Nah, baik teman-teman, adapun ciri yang kedua yaitu adalah fokus. Mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab, mereka cenderung fokus terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka fokus terhadap apa yang menjadi tujuan atau cita-citanya. Ini hampir sama dengan ilustrasi yang sering gua katakan bahwa matahari sebagai sumber energi ya,
sumber dari segala sumber energi yang di dunia ya gitu ya, matahari itu untuk membakar sesuatu yang ada di bumi saja seperti daun, dia membutuhkan titik fokus. Sehingga kekuatan mahasiswa-mahasiswa bertanggung jawab ada di titik fokusnya tuh. Kita bisa melihat bagaimana mereka misalnya sering mengorbankan kesenangan pribadi untuk mimpinya. Teman-teman mungkin pernah dengar ceritanya Mark Zuckerberg gitu ya. Dia sering bilang bahwa dulu waktu memang aku sedang membangun yang namanya Facebook, ya teman-temanku asik dugem, teman-temanku asik berpesta tuh. Sementara dia sibuk coding. Dan akhirnya memang apa yang menjadi fokusnya terbayarkan. Dan sekarang kita bisa melihat Facebook sudah seperti apa. Sudah banyak mengakuisisi seperti WhatsApp dan Instagram ya. Jadi kerajaannya pun itu sudah benar-benar merupakan produk hasil dari dia punya usaha atau prosesnya. Jadi sering sekali orang-orang yang memang fokus ini adalah orang-orang yang mengorbankan kesenangan pribadinya. Orang-orang yang fokus adalah orang-orang yang memang tahu apa yang harus dia dahulukan dan memang mengejar sampai selesai apa yang menjadi mimpinya. Dan hebatnya lagi kalau menurut pendapat gua, mahasiswa-mahasiswa yang fokus ini biasanya mereka ketika dikasih beban-beban kerja lainnya ya, entah itu tugas, entah itu tiba-tiba ada ya mungkin kegiatan tambahan dari dosen-dosennya, dia sangat-sangat mengerti bagaimana harus memanage ya setiap kerjaannya ini. Jadi sama sekali dia tidak menomorduakan yang menjadi fokusnya atau prioritasnya, tapi tetap mengerjakan apa yang menjadi perintah dari si dosennya. Jadi sehingga ketika ada tugas-tugas misalnya harus touring ke sebuah daerah, dia jalanin juga touringnya karena dia tahu bahwa tugas tanggung jawab dia sebagai seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan seperti yang diarahkan oleh dosennya. Namun saja ketika dia kembali walaupun dalam keadaan yang capek, dia bisa membagi waktunya. Ini kehebatan orang-orang yang fokus. Jadi dia tidak menyerah sama yang namanya kondisi, dan dia tidak mau gampang untuk berputus asa ketika dia mendapatkan beberapa kerikil-kerikil dalam proses menuju cita-citanya tuh. Sehingga memang kekuatan orang-orang bertanggung jawab ada di ciri kedua, yaitu adalah fokusnya yang susah untuk teralihkan. Dia bisa mengerjakan banyak hal, dia bisa mendapatkan banyak tambahan kegiatan lainnya, namun dia mengerti bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi fokus atau prioritasnya. Nah, yang ketiga teman-teman, adapun ciri orang-orang yang atau mahasiswa yang bertanggung jawab itu adalah toleran. Ya, toleran di sini lebih mengarah kepada sebenarnya bagaimana menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ya, pendapat-pendapat yang dimaksud adalah pendapat yang berbeda dengan dirinya tuh. Ya, sering kita menemukan teman-teman mahasiswa kita ketika dia dalam sebuah tim, dalam sebuah kelompok, ya normal saja ada begitu banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab itu bisa dilihat ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dirinya, dia sangat-sangat toleran, dia sangat-sangat bisa mengerti hal ini dan tidak memaksakan kehendaknya. Ya, jadi teman-teman kita pastinya sering menemukan mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini tuh, ya, dimana ketika dia memang ya taruhlah sebagai ketua, ada anggotanya yang punya ide lain, hanya ketika dia melihat bahwa apa yang menjadi ide dari anggotanya ini dan itu bisa lebih baik buat keutuhan, buat kemajuan timnya, dia benar-benar bisa mendahulukan apa yang menjadi yang terbaik dari timnya. Bukan harus memaksakan harus idenya, dan harus idenya. Ini berbahaya teman-teman. Lawannya kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah selalu merasa diri paling benar, selalu merasa diri bahwa dia yang nomor satu, selalu merasa bahwa dia yang paling jenius tuh, sehingga idenya saja yang bisa digunakan. Ya, atau ada juga orang yang sengaja, pemimpin-pemimpin yang mau dianggap bertanggung jawab mengikut sertakan anggotanya rapat, ya, mengikut sertakan anggotanya, terus meminta saran dari mereka, ide-ide. Namun kebiasaannya adalah tetap juga pada akhirnya dia memaksakan bahwa harus idenya yang berjalan tuh ya. Ini pasti kita sering menemukan. Ini berbahaya sekali karena bagaimanapun juga orang-orang yang toleran di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang memang dia sangat-sangat sadar sekali bahwa ide-ide orang lain perlu ditampung. Dan ketika ide itu ditampung, ternyata ada yang lebih baik demi kepentingan bersama, demi kepentingan tim, dia pasti akan mendahulukan tuh kepentingan bersama tadi. Jadi dia tidak selalu merasa bahwa harus idenya yang berjalan, harus idenya yang menjadi solusi. No, tapi dia lebih fokus kepada bagaimana untuk solusi bersama, bukan untuk hanya sekedar idenya saja yang harus berjalan. Dan berikutnya teman-teman, ciri-ciri mahasiswa yang bertanggung jawab itu bisa dilihat dari bagaimana dia memiliki yang namanya kecerdasan emosi nih.
Kecerdasan emosi ini sangat erat hubungannya dengan kedewasaan. Ya, ada begitu banyaklah situasi teman-teman mahasiswa pasti pernah mengalami di mana kita terdorong sekali untuk melakukan sesuatu hanya karena desakan dari teman kita. Ya, contohnya aja misalnya ya teman kita yang gila nih orang kayak gini, ini orang kayak gini. Kita terprovokasi dengan apa yang menjadi kata teman kita, kata orang itu gitu ya. Nah, sering sekali akhirnya jadi kita tuh yang semacam kayak kebakaran jenggot, kita yang emosi hanya karena masalah teman kita. Ya, namun sebaliknya yang perlu ditekankan di sini di ciri yang keempat ini bahwa orang-orang bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi. Dia sangat-sangat pintar mengatur emosinya. Dia sangat-sangat mengerti sekali bagaimana harus mengendalikan dirinya. Ya, bukan mengendalikan orang lain yang paling penting. Sehingga ketika ada dorongan, sehingga ada cerita-cerita, curhatan-curhatan orang, dia santai saja tuh untuk menanggapinnya. Ya, dia justru ya lebih kepada memberikan solusi yang dibutuhkan oleh temannya, tapi tidak juga terpancing atau terprovokasi sehingga masuk dalam masalah dari si temannya. Ini paling penting. Jadi orang-orang bertanggung jawab mengerti dan sadar sekali bahwa ya yang mana masalah dia, yang mana masalah orang lain. Dan ketika itu memang masalah orang lain, sampai di mana dia bisa masuk, sampai di mana dia harus mundur tuh sejenak, ya. Tidak perlu dia harus membuktikan diri kepada orang lain untuk orang lain melihat bahwa dia hebat, dia pintar, ya. Dia bisa memecahkan semua masalah. No, dia tidak terdorong untuk hal seperti itu. Dia justru merasa bahwa oke, itu adalah masalahnya. Oke, sepertinya masalah ini yang butuh ya solusi atau yang butuh maju untuk menyelesaikan masalahnya adalah temannya. Dia hanya mensupport di belakang. Ketika nanti ada masalah apa lagi, dia dengan senang hati memberikan waktunya untuk mendengar. Ketika diminta lagi solusi, dia pasti akan memberikan beberapa solusi. Ya, jadi dia mengerti memainkan perannya di sana. Dia tidak masuk ke dalam masalah itu, terlebih lagi terjun ke dalam atau intervensi terlalu dalam sehingga seolah-olah dia jagoannya tuh, starring India-nya kata orang gitu ya. Nah, ini bahaya. So, teman-teman, kita perlu untuk melatih diri seperti ini karena bagaimanapun juga orang-orang yang punya kecerdasan emosi identik ini bisa kita kaitkan dengan yang namanya kedewasaan. Nah, ciri yang terakhir ini menurut pendapat gua penting banget buat teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen atau siapapun yang memang ingin menjadi pribadi bertanggung jawab, terus melatih dirinya gitu loh. Yaitu adalah rasa haus untuk belajar. Ya, jadi orang yang baik ini menurut pendapat gua, mahasiswa yang baik ini adalah ketika mereka sadar bahwa mereka punya pengetahuan masih sangat-sangat sedikit. Gue selalu bilang sama teman-teman di kelas, ketika kamu masuk di kelas saya jadi dosennya, saya berharap teman-teman ilustrasinya adalah kosongkan gelas kamu. Ya, kita berada di kampus perhotelan di mana ya kamu mungkin ada saja yang beberapa orang berasal dari SMK perhotelan. Ada teman-teman kita yang dari SMA yang tidak mengetahui basic knowledge, pengetahuan dasar tentang perhotelan. Tapi tolong di sini kamu ketika masuk di kelas saya kosongkan gelas kamu. Apapun pengetahuan lama kamu di sekolah lama kamu, SMK kamu kosongkan dulu. Biarkan saya mengisi air kamu sehingga kamu nanti bisa menampung air yang saya berikan. Tapi kalau seandainya kamu masuk di kelas saya sudah merasa paling pintar gitu ya, sudah ngerasa pengetahuannya sudah banyak, ilustrasinya gelas kamu sudah penuh, kamu tidak akan pernah bisa saya isi lagi. Air yang saya isi akan tumpah-tumpah dan tidak ada gunanya jadinya. Jadi teman-teman, salah satu ciri yang terbesar, yang terbaik dari pribadi bertanggung jawab adalah mereka mau belajar. Mereka selalu tidak mengandalkan pengetahuan lamanya, tidak mau mengandalkan hanya sekedar pengalaman-pengalaman lamanya saja. Setiap ketemu orang baru selalu merasa diri bahwa gua masih kurang dan sedikit pengetahuan. Sehingga ketika gua ngobrol sama orang lain, mau itu dia usianya lebih muda, mau dia pengalamannya kita anggap sepertinya ya masih kecil, tapi kita selalu merasa bahwa dia punya kelebihan yang tidak gua miliki, dia punya pengetahuan yang tidak gua miliki. Ya, jadi dengan cara seperti itu teman-teman, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk terus memperkaya pengetahuan, memperkaya pengalaman. Jadi orang yang paling bagus adalah ketika dia ngerasa diri bahwa dia belum terlalu pintar, sehingga kekayaannya terus bertambah. Ya, dia haus terus. Gue jadi teringat kata-katanya Steve Jobs pada saat dia mengisi pidato di Stanford, seingat gue ya, pada saat wisuda gitu ya, pada saat wisuda. Nah, dia selalu mengatakan bahwa stay foolish, ya, stay hungry, ya, selalulah merasa diri
Kalau di bahasa Indonesia kan itu stay foolish, itu tetaplah merasa bodoh. Stay hungry, tetaplah merasa lapar. So teman-teman, kalau menurut pendapat gua, kalau kamu mau melatih diri untuk menjadi pribadi bertanggung jawab, teruslah ya menanamkan dalam diri kamu bahwa kamu masih kurang pengalaman, masih kurang pengetahuan. Dan ketika ketemu orang baru, teruslah perkaya diri kamu dengan belajar dan belajar dan belajar, dan tidak merasa bahwa kita orang yang sudah paling pintar dan kita orang yang sudah paling banyak tahunya tuh. Dengan cara seperti itu, orang-orang pun pasti akan menjadi senang ketika berinteraksi dengan kita. Oke teman-teman, itu saja sekiranya sharing kita tentang bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ciri-ciri orang atau mahasiswa yang bertanggung jawab. Dan semoga saja sharing ini bermanfaat banyak buat teman-teman. Namun terlebih dahulu sebelumnya, jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subre. Thank you very much and God bless you all. Out.